Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, masih di pembelajaran seputar R. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita bakal belajar mengenai estimasi karakteristik ya di dalam statistik. Nah, dalam statistika itu ada yang namanya ukuran pemusatan ya, di mana ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan itu adalah ukuran mean, modus, dan median ya, di mana mean atau mean, orang bilangnya mean atau mean ya. Mean ini adalah nilai rata-rata, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul dan median itu adalah nilai tengah gitu ya. Oke, di sini ada penjelasannya juga ya. Mungkin kita boleh pelajarin aja ya di sini. Untuk modus itu nilai yang sering muncul dari suatu distribusi gitu ya. Oke, distribusi itu apa? Mungkin nanti akan aku jelaskan lebih detail ya. Tapi yang jelas distribusi itu adalah sebaran data gitu ya. Intinya itu sebaran data. Nah, di sini modus ini bisa digunakan untuk data nominal dan data ordinal ya, teman-teman. Oke, misalkan kalau misalkan teman-teman belum paham apa itu data nominal dan data ordinal, aku bakal bahas di video yang lain ya, tentang 5 jenis data di statistika. Nah, kemudian untuk median sendiri adalah nilai tengah dari suatu distribusi ya. Nilai tengah dari suatu distribusi ya, datanya itu harus data interval atau rasio, dan kemudian mean itu adalah nilai aritmatika dari suatu distribusi ya, atau rata-rata aritmatika dari suatu distribusi, dan data yang digunakan adalah data interval dan data rasio. Untuk rumus dari rata-rata sendiri itu sigma X dibagi N ya, di mana X ini adalah semua data, jadi tinggal jumlahin seluruh data, habis itu kita bagikan dengan berapa banyak tuh data gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh aja. Di sini ada di sini ada data ya, datanya itu sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 data ya. Oke, dari 11 data ini udah diurutkan. Jadi kalau misalkan pengen lihat modusnya berapa, modusnya itu nilai yang sering banyak munculnya yaitu adalah 9, karena di sini 9-nya ada 3 kali ya, teman-teman. Kemudian untuk mediannya itu adalah nilai tengah. Jadi kalau karena kebetulan ini 9 ini adalah genap ya, ganjil ya. Jadi mudah banget kita lihat 5 angka sebelumnya, kemudian 5 angka setelahnya, berarti nilai tengahnya adalah ini 9 ya. Kemudian untuk mean itu kayak gimana ngitungnya? Teman-teman silakan jumlahkan aja ke semuanya ya, jumlahkan data semuanya 2 tambah 2 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan ditambah 12, baru nanti jumlahkan dengan N. N itu adalah banyaknya data, dan banyaknya data di sini itu ada 11 data ya, berarti jumlah dari keseluruhan bagi 11 hasilnya adalah 7,81 gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke R-nya gitu ya. Oke, teman-teman, ini aku sudah ada di R. Nah, di sini tadi kita sudah belajar bagaimana buat input datanya, kemudian lihat jenis datanya ya. Terus kita juga sudah belajar transformasi data ya, tipe datanya. Nah, sekarang aku bakal panggil lagi data yang sama, yaitu data underscore intro ya. Data underscore intro, kemudian aku bakal lihat ya, teman-teman, kita akan run dulu. Habis itu kita bakal lihat jenis datanya lagi ya, setelah ditransformasi itu kayak gimana gitu ya. Data underscore intro ya, kita bakal run aja. Nah, ini adalah data yang sudah ditransformasi ya. Jadi si ID pelanggannya sudah dalam bentuk karakter, terus nama karakter, jenis kelaminnya sudah dalam bentuk vektor, dan selanjutnya ya. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis karakteristik ya, estimasi karakteristik. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke yang pertama, yaitu kita bakal bagaimana ya mencari mencari modus ya. Mencari modus gitu. Oke, modus di sini teman-teman, untuk melihat modus kita tuh harus install package dulu ya. Cara install package-nya teman-teman silakan masuk ke tools ya. Habis itu di tools itu ada install package. Nah, kita tunggu sebentar ya. Package yang akan kita gunakan itu adalah Prajma ya. Prajma. Oke, wait, nggak muncul. Kayaknya P-nya harus gede ya. Oh, nggak deh. Ini ya, Prajma ya. Kalau udah, silakan teman-teman klik install. Kita bakal install dulu Prajma-nya. Tunggu sampai proses di sini sudah selesai ya.
Ini dalam proses. Oke, di sini package Prisma sukses ya, sudah sukses diinstal. Nah, sekarang kita bakal, kalau sudah sukses install, kita sekarang bakal panggil aja. Cara panggilnya kita ketikkan aja library ya. Library, abis itu ketikan Prisma. Nah, gitu ya. Nah, gini, kalau sudah kita akan run, ini kita sedang memanggil, oke. Nah, kalian jangan khawatir meskipun ada merah-merah ini bukan suatu yang perlu dikhawatirkan ya. Ini dia masih jalan kok meskipun ada di situ semacam peringatan gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan mencari modus. Nah, modusnya itu kalian buat nyari modusnya gampang banget. Silakan ketikkan aja mod ya, mode kayak gini. Habis gitu kalian ketikkan data yang mau kita dicariin modenya apa gitu ya. Nah, tadi mode ini atau modus itu hanya bisa untuk data-data yang berupa karakter gitu ya, atau data kategorik. Nah, data karakter ini misalkan kita cobakan pada apa ya, karakter itu misalkan sebenarnya bisa aja sih untuk data yang apa namanya, yang vektor bisa ya, karena vektor juga termasuk data kategorik gitu kan. Udah, kita cobakan pada data jenis kelamin, mungkin nggak begitu menantang ya. Kita coba ke data produk aja ya. Jadi kita bakal coba cari modus atau nilai yang sering banyak muncul dari produk gitu ya. Produk yang, jadi kalau dilihat tuh produk mana sih yang paling banyak terjual gitu ya. Oke, silakan teman-teman masukkan aja data underscore intro, ini nama data yang kita miliki, terus ininya kolom yang mau kita teliti adalah produk gitu ya. Oke, kalau sudah kita bakal run. Nah, itu muncul ya. Berarti ini dari 5, tadi kan ada 5 ya. Ada 5 produk, ya ini ada 5 level, produk A, B, C, D, E, dan yang paling banyak terjual itu adalah produk D gitu ya. Nah, itu untuk mencari modus. Sekarang untuk mencari nilai median tuh kayak gimana? Oke, kita bakal tulis dulu ya. Mencari nilai median. Nah, terus untuk median itu tadi kita dapet teorinya tuh kalau median tuh bisa untuk data yang bersifat numerik ya. Kalau numerik tuh di sini harus integer, berarti kita misalkan dari pendapatan aja dulu ya contohnya. Nah, untuk sintaks yang digunakan itu adalah kalian tinggal ketik aja median. Jadi kalau median ini kita nggak perlu ada yang harus diinstal ya. Habis itu kita masukkan datanya. Data yang bakal kita gunakan adalah data intro lagi ya, data intro ini. Nah, tapi kolom yang bakal kita analisis itu adalah yang integer, bolehlah pendapatan ya. Pendapatan misalkan kita lihat pendapatan, nilai tengah pendapatan tuh berapa sih gitu ya. Oke, ternyata nilai tengah pendapatannya itu di sekitar 875.000 gitu ya. Oke, kurang lebih itu sih untuk yang mencari nilai median. Sekarang kalau mencari nilai apa namanya, nilai mean ya, atau nilai rata-rata kayak gimana ya. Nah, untuk rata-rata juga sama, nggak ada package yang perlu diinstal. Teman-teman tinggal ketikkan aja min, habis itu kita masukkan data apa yang mau kita pakai gitu ya. Di sini kita pakai data intro, terus untuk kolomnya kita bebas pilih, cuman kalau jadi memang harus data yang berupa integer ya teman-teman, biar ada artinya gitu. Jadi misalkan nih data integernya itu aku mau pakai ini ya, total aja deh, aku pakai total misalnya, total. Oke, pakai total, terus aku coba run. Dan keluar ternyata rata-rata total penjualannya itu ya kurang lebih di sekitar 710.000 gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, jadi kurang lebih sintak untuk mencari estimasi karakteristik yang paling sering digunakan di statistika, yaitu mean, modus, dan median. Nah, itu sintaksnya. Oke, mungkin di video ini aku cukupkan sekian dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.